Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alkian Fridwasi Mahadiva dengan nomor NIM 2022 1037 0311 316. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir statistik dan probabilitas. Langsung saja kita masuk ke data awal. Nah, saya memakai data FIFA 2022 dataset player. Ini adalah potongan gambar data awal yang saya gunakan untuk melakukan pengerjaan soal pada tugas ini. Saya mengambil data ini dari Kaggle dengan judul FIFA 22 dataset player yang berisi tentang statistik dan data pemain di tahun 2022 mulai dari keseluruhan hingga variabel yang lainnya. Berikutnya merupakan hasil distribusi normalisasi dari beberapa variabel numerik yang ada dalam data yang saya gunakan. Di sini ada overall yaitu rating keseluruhan dari playernya mulai dari variabel yang lain dijadikan satu. Ada juga beberapa variabel yang terdistribusi dengan sempurna dan ada juga yang tidak seperti yang kita lihat di bawah. Nah, di sini ada variabel umur dan tinggi badan. Di sini cukup normal karena tidak adanya ketimpangan dan overall sebenarnya sejauhnya positif. Berikutnya analis regresi pada Python dan Excel. Pertama, uji asumsi klasik regresi. Ini untuk melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Bayes-Pagan dan untuk uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson dan uji normalitas menggunakan Jar-Kibera pada suatu variabel dependen dalam kasus ini overall dengan mempertimbangkan beberapa variabel independen yaitu age, height, dan seterusnya. Di sampingnya ada contoh codingan yang saya pakai untuk membuat uji asumsi klasik regresi. Hasil tesnya adalah sebagai berikut. Uji heteroskedastisitas nilai P sekitar 3,08 E sampai 2,9 menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari homoskedastisitas. Yang kedua ada uji autokorelasi statistik Durbin Watson kira-kira 2,48 E/06 menunjukkan adanya autokorelasi positif. Uji normalitas nilai P untuk uji Jar-Kibera adalah sekitar 2,27 E sampai 71 yang menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari normalitas. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat bukti heteroskedastisitas, autokorelasi positif, dan penyimpangan dari normalitas pada data. Berikutnya ada pemodelan regresi. Secara umum regresi Python lebih mudah digunakan daripada regresi Excel. Di samping ini adalah perbandingan antara regresi Python dan juga Excel. Regresi Python dapat digunakan dengan lebih ringkas dan efisien. Selain itu, regresi Python menawarkan lebih banyak fitur dan fungsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesesuaian dan signifikan model. Berdasarkan aspek-aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa regresi Python lebih baik daripada regresi Excel. Regresi Python memiliki kesesuaian yang lebih tinggi, signifikansi yang lebih tinggi, dan kemudahan penggunaan yang lebih baik. Berikutnya ada analisis keseluruhan data. Berikut adalah hasil analisis semua variabel numerik dan 1000 data dengan menggunakan Python. Berikutnya ada uji regresi parsial. Uji regresi parsial dilakukan untuk menguji signifikansi masing-masing koefisiensi regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien model keseluruhan adalah 0,880, dengan standar error 0,966 dan nilai P 0,358. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Berikutnya ada uji simultan regresi. Uji regresi simultan dilakukan untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan. Uji F menghasilkan F statistik 13,61
dengan nilai P sekitar 9,28E/21. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan model signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Hasil uji simultan regresi menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dengan nilai p-value yang sangat rendah. Berikutnya ada uji kebaikan model menggunakan R2 square. Nilai R square untuk model regresi adalah sekitar 0,1102. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut menjelaskan sekitar 11,02% varian variabel dependen. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa kelemahan model yang ada pada data tersebut. Ditemukan penyimpangan dari asumsi-asumsi klasik regresi seperti ketidaknormalan, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Yang kedua, signifikansi model. Meskipun terdapat kelemahan, model secara keseluruhan signifikan secara statistik dan dapat menjelaskan sebagai variabilitas variabel dependen. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan perbaikan pada asumsi-asumsi klasik dan peningkatan kualitas model dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan gambaran tentang kualitas model regresi linear berganda pada dataset FIFA 2022 dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi klasik dan interpretasi koefisien regresi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun kesalahan data, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.